Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Heronisa dengan NPM 21122411067. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data menggunakan software. Jadi kasus yang pertama, seorang insinyur transportasi mencatat waktu tempuh dalam menit dari 20 kendaraan yang melintasi Jalan Ahmad Yani saat jam sibuk. Untuk studi kasus yang pertama, saya menggunakan Microsoft Excel. Jadi, pertama, buka aplikasi Microsoft Excel di laptop, kemudian tampilan awalnya akan seperti ini. Langkah yang kedua adalah buat tabel, lalu masukkan data, yaitu waktu tempuh. Lalu, tahap ketiga adalah buat tabel lagi seperti sebelumnya untuk dimasukkan, ditanyakan, mean, median, modus, range, variance, dan simpangan baku. Langkah yang keempat yaitu mencari mean, gunakan rumus sama dengan average, lalu kurung buka, masukkan data yang akan kita cari meannya, lalu kurung tutup, setelah itu kita tekan enter. Dan hasilnya akan seperti ini. Yang kelima, kita akan mencari median, gunakan rumus sama dengan median, kurung buka, blok data yang akan kita cari mediannya, lalu masukkan, kurung tutup, setelah itu tekan enter, lalu akan menjadi seperti ini. Yang keenam, untuk mencari modus, gunakan rumus sama dengan mode titik SNGL, lalu masukkan di sini, kurung buka, lalu blok semua data yang akan kita masukkan, lalu kurung tutup. Setelah itu tekan enter dan akan muncul seperti ini. Untuk mencari range, kita masukkan rumus sama dengan, lalu max, kurung buka, lalu blok semua datanya, kurung tutup, strip, min, kurung buka, lalu blok lagi datanya, kurung tutup, setelah itu tekan enter. Dan nanti hasilnya akan seperti ini. Untuk mencari varians, kita tinggal masukkan rumus sama dengan var, var, titik s, lalu kurung buka, masukkan semua datanya di blok, lalu kurung tutup, setelah itu tekan enter. Lalu hasilnya akan seperti ini. Dan yang terakhir, kita akan mencari simpangan baku. Masukkan rumus sama dengan stdev titik s, lalu buka kurung, blok semua datanya, lalu kurung tutup, setelah itu tekan enter. Dan hasilnya akan seperti ini. Dan bentuk sebaran datanya, data waktu tempuh kendaraan di Jalan Ahmad Yani pada jam sibuk ini cenderung terpusat di sekitar 32 hingga 33 menit dengan sebaran yang tidak terlalu lebar. Setelah itu ada studi kasus yang kedua. Di sini saya akan menggunakan software JASP. Langkah yang pertama yaitu buka aplikasi JASP di laptop, kemudian tampilan awalnya akan seperti ini, lalu klik New Data. Setelah itu, masukkan data, lalu klik Analisis. Setelah itu tampilannya akan seperti ini, lalu klik Deskriptif, lalu kita pilih Deskriptif Statistik. Setelah itu tampilannya akan seperti ini, lalu kita pindahkan data yang ini ke variabel sini. Dan yang ketiga, klik Regression. Setelah itu pilih Correlation. Setelah itu pindahkan datanya ke variabel ke sini. Lalu centang kolomnya seperti ini. Setelah itu hasilnya akan seperti ini. Dan ini hasilnya untuk correlation jawaban nomor 2 dan yang grafik adalah jawaban nomor 1. Langkah selanjutnya adalah klik regression, lalu pilih linear regression. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan kita masukkan kekuatan tekannya di dependent variable. Setelah itu, kita masukkan semennya di coverlets. Dan tampilannya akan seperti ini. Dan ini hasilnya, tinggal masukkan Y sama dengan B0 sama dengan B1X, Y sama dengan 24,290 sama dengan kurung buka, min 1,745, kurung tutup, X.
Interpretasi intercept, nilai intercept sebesar min 1,745 menunjukkan prediksi kekuatan tekan beton saat jumlah semen adalah 0 kg. Oleh karena itu, nilai intercept ini tidak memiliki makna praktis yang relevan dalam situasi nyata. Meski begitu, secara matematis, nilai ini mempresentasikan prediksi output ketika variabel bebas bernilai 0 dalam model regresi tersebut. Dan interpretasi slope-nya, koefisien slope untuk variabel semen adalah 0,083 yang berarti setiap penambahan 1 kg semen akan meningkatkan kekuatan tekan beton sebesar 0,083 MPa dengan asumsi model regresi linear ini tepat. Hubungan signifikasi dan kekuatan, pengaruh jumlah semen terhadap kekuatan tekan adalah sangat signifikan secara statistik, P lebih kecil 0,001. Kekuatan hubungan antara jumlah semen dan kekuatan tekan dalam model regresi linear ini sangat kuat. Model ini sangat baik dalam memprediksi kekuatan tekan berdasarkan jumlah semen. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.